Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada. Jemaat GBI Efrata Lubuk, kembali kita mengikuti acara Gemar malam hari ini. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Amin. Dia pelihara kita, Dia jaga kita, dan perlindungan yang menjadi bahagian kita semua malam hari ini. Itu mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di sorga buat kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Sampai malam hari ini kami sehat, kami kuat, kami bisa bernafas. Dan kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Sebabnya kami akan mengikuti acara Gemar malam hari ini. Biar kiranya jemaat yang ada di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian yang senantiasa pujian ini menyenangkan hati Tuhan, karena sampai saat ini Bapa kita yang baik selalu pelihara dalam hidup kita, amin. Puji Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik, katakan sekali lagi, Dia baik bagiku. Mari sembah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas segala kebaikan, haleluya, yang Kau nyatakan bagi kami. Puji Tuhan, haleluya, Yesus. Amin, amin, amin. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, haleluya, Engkau yang memelihara kami. Yesus. Terima kasih, terima kasih. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan bagi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Mari jemaat kita angkat sekali lagi pujian ini. Kita tahu Bapa selalu pelihara kita sampai saat ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan dalam hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat
semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, katakan Dia lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik Dia baik, Dia baik. Satu kali lagi katakan Yesus kita baik, Dia baik bagiku. Sampai saat ini kami tetap merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hari bertambah hari pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Walaupun di tengah badai, pencobaan, persoalan, masalah, tapi Engkau tidak pernah tinggalkan dalam hidup kami. Engkau tetap pelihara dan jaga kami, akan berikan kekuatan bagi kami menghadapi persoalan, masalah. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tapi ada Yesus yang baik menolong dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan malam ini. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kembali berjumpa dalam acara Gemar yang setiap minggunya di setiap hari Kamis selalu ditayangkan oleh GBI Ephrata Luwuk. Kembali saya selalu meyakinkan jemaat Tuhan, jemaat GBI Ephrata Luwuk, bahwa kekasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang selalu dan setia mengikuti acara Gemar, saya yakin hidup saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul, Tuhan mau menolong kita. Sekali lagi, judul firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan mau menolong kita. Ayat yang akan saya bacakan sebagai ayat dasar dari renungan firman Tuhan malam hari ini terdapat di dalam Ayub pasal yang ke-42 di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi saya akan bacakan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja saya bacakan ini merupakan suatu pernyataan dari Ayub sebelum dia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Atau katakan saja sebelum Ayub mengalami mujizat daripada Tuhan. Karena kita semua tahu bahwa akhir daripada kisah hidup Ayub di dalam hal dia mengalami persoalan, bagaimana Tuhan menyatakan kuasa kedahsyatannya kepada Ayub. Nah, untuk apa yang Tuhan kerjakan, nanti sebentar kita akan lihat sambil firman Tuhan ini berjalan. Jadi sekali lagi, ayat yang kita baca merupakan sebuah pernyataan Ayub sebelum Ayub mengalami pemulihan daripada Tuhan. Ada sebuah keyakinan yang terdapat di dalam diri Ayub bahwa sekalipun persoalan yang dia alami belum berubah atau kondisi dan situasi yang tengah dia alami belum berubah, katakan saja persoalannya tetap ada dan masih sama, belum ada satu perubahan yang terjadi di dalamnya, tetapi Ayub punya keyakinan bahwa perubahan, bahwa pemulihan pasti akan terjadi.
Itulah sebabnya dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya percaya ungkapan semacam ini bagi seseorang yang sedang mengalami satu persoalan yang berat, itu didasari oleh sebuah keyakinan atau percayanya kepada Tuhan. Tanpa dia memiliki keyakinan, tanpa orang tersebut memiliki iman, saya yakin tidak mungkin dia berkata seperti yang diperkatakan Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Alkitab telah mengisahkan secara jelas bahwa pada akhirnya persoalan Ayub berakhir. Jadi Alkitab yang telah mengkonfirmasi kepada kita bahwa semua persoalannya berakhir. Ya, artinya Tuhan melakukan sesuatu kepada Ayub. Tuhan menolong Ayub. Tuhan melakukan mujizat kepada Ayub. Ternak-ternaknya yang hilang dipulihkan oleh Tuhan, diganti oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengganti, tidak tanggung-tanggung ya. Nanti kita lihat jumlahnya. Kemudian 10 anaknya yang mati juga diganti oleh Tuhan ya. Nah, coba kita lihat di dalam Ayub 42 ayat yang ke-12 dan 13. Dikatakan begini, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat, kita lihat sekarang, yang Tuhan lakukan, 14 ekor kambing domba. Yang tadinya hanya 7.000 ekor kambing domba. Ketika Tuhan memulihkan, Tuhan menggantikan, tidak hanya dalam jumlah yang hilang 7.000, tapi Tuhan lipat gandakan menjadi 14.000 ekor kambing domba. Apalagi 6.000 ekor unta. Yang tadinya hanya 3.000 ekor unta. Tapi ketika Tuhan melakukan pemulihan, Tuhan menggantikan 3.000 ekor unta menjadi 6.000 ekor unta. Luar biasa sekali. Wah, dahsyat ya. Kemudian apalagi? Tuhan memberkati Ayub, memulihkan Ayub dengan 1.000 pasang lembu. Tadinya hanya 500 pasang lembu. Tapi ketika pemulihan terjadi, Tuhan menggantikan 500 pasang lembu menjadi 1.000 pasang lembu. Ajaibnya Tuhan kita. Haleluya. Kemudian yang terakhir, Tuhan memberkati Ayub ketika Tuhan memulihkan dan Tuhan menggantikan keledai betina yang hilang menjadi 1.000 ekor keledai betina. Berarti yang hilang berjumlah 500 ekor keledai betina. Tapi Tuhan menggantikannya dengan 1.000 ekor keledai betina. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi Alkitab telah mencatat secara terang benderang, secara jelas bahwa persoalan Ayub berakhir. Dan kalau kita lihat ada bahasa yang sering kita dengar, happy ending. Maksudnya happy ending itu berakhir dengan satu hal yang sangat luar biasa. Happy itu artinya bersukacita ya. Ada damai sejahtera. Jadi seperti itulah yang terjadi pada Ayub. Nah, anak-anaknya yang hilang, Tuhan ganti juga di ayat yang ke-13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Saya ulang, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada wanita-wanita cantik di dunia secantik anak-anak Ayub. Memang di Alkitab tidak dikatakan dan tidak ada juga laki-laki seganteng anaknya Ayub. Tidak ada. Hanya dikatakan tidak ada secantik anak-anak Ayub. Tapi menurut saya, kalau saja Tuhan sudah mengatakan tidak ada wanita secantik anak Ayub, maka itu otomatis udah satu paket dong. Bahwa tidak ada juga orang laki-laki seganteng
anak-anak Ayub. Nah, kalau Bapak Ibu jemaat GBI Efrata Lubuk mungkin penasaran, bagaimana gantengnya anak-anak Ayub itu ya? Sudah gak usah jauh-jauh, lihat saja pengkhotbahnya. Haleluya. Saya terlalu percaya diri untuk mengatakan saya ganteng ya. Gak usah susah Bapak Ibu. Setelah saya katakan saya ganteng, sekarang saya katakan semua yang sedang mendengar khotbah saya ini, yang pria pasti ganteng semuanya ya, yang wanita cantik-cantik semuanya. Puji Tuhan. Nah, itulah kisah tentang Ayub. Saudara mungkin bertanya, loh, terus bagaimana dengan tema Tuhan mau menolong kita? Nanti sebentar pada akhir daripada khotbah ini ya, saya masih bicara tentang Tuhan kita sanggup, Tuhan kita mampu dan sebagainya. Oke, itu tentang kisah Ayub, saya batasi sampai di situ dulu. Selain daripada kisah Ayub, di dalam Alkitab terdapat banyak kisah-kisah yang luar biasa nilai mujizatnya. Di dalamnya mengatakan bahwa oknum-oknum ya mengalami persoalan, lalu di dalamnya Tuhan campur tangan. Nah, atas campur tangan Tuhan, maka persoalan-persoalan mereka, apapun bentuk persoalan, berapapun banyak persoalan itu, berapa besar pun persoalan itu, maka persoalan itu berakhir ya. Jadi sekali lagi Alkitab banyak mencatat oknum-oknum yang mengalami persoalan, tapi turut campur tangan Tuhan di dalamnya, maka persoalan yang mereka alami berakhir. Apapun persoalannya, berapapun banyak, sebesar apa, semuanya berakhir. Puji Tuhan. Nah, inti daripada kisah-kisah yang terdapat di dalam Alkitab, termasuk Ayub, sebetulnya ini merupakan penggenapan daripada apa yang Tuhan janjikan ya kepada orang yang percaya. Nanti sebentar kita lihat tokoh-tokoh yang mengalami itu. Jadi semua persoalan yang di dalamnya Tuhan ikut campur dan oleh campur tangan Tuhan berakhir, saya katakan bahwa itu merupakan penggenapan daripada janji-janji Tuhan. Coba kita lihat siapa saja tokoh Alkitab yang mengalami kuasa, mengalami mujizat, mengalami campur tangan Tuhan di dalam menyelesaikan setiap persoalan mereka. Katakan saja tokoh yang pertama, Musa. Ya, ada banyak peristiwa yang terjadi pada Musa. Katakan laut Teberau dibelah oleh Tuhan, air yang pahit di mara Tuhan ubah jadi manis, pasukan Amalek yang mencegah mereka ditaklukkan oleh pasukan Israel. Kemudian ketika mereka tiba di Gunung Sinai, batu pun bisa mengeluarkan air dan sebagainya. Jadi kemudian itu Musa. Kemudian ada Yosua. Yosua, kalau Tuhan belah laut Teberau ketika Musa memimpin Israel, maka saat Yosua memimpin bangsa Israel ketika Musa mati, maka Tuhan lakukan hal yang sama. Sungai Yordan dibelah juga oleh Tuhan. Ada mujizat. Kemudian lebih populer kisah tentang Yosua adalah rubuhnya atau runtuhnya tembok kokoh yang menjadi kebanggaan masyarakat Yeriko, ya kan? Kota yang berkubu dengan lebar tembok diperkirakan sekitar 6 meter, tinggi 14 meter, itu runtuh di depan mata mereka. Nah, itu campur tangan Tuhan. Ya, ini tokoh-tokoh yang mengalami mujizat atau kuasa Tuhan. Lalu ada Daniel di sana. Ya, kita ambil saja kisah tentang Daniel. Dikatupkannya oleh Tuhan semua mulut singa yang ada di gua singa itu, sehingga Daniel tidak diapa-apakan sepanjang malam Daniel ada di dalam. Jadi kuasa Tuhan dinyatakan di dalamnya. Ada Daud juga yang beberapa minggu lalu saya sudah katakan, ya, dia mengalami mujizat dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang seharusnya Daud mati ketika bertarung melawan singa dan beruang. Tetapi Alkitab mencatat, coba, justru binatang buas yang mati di tangan Daud. Siapa lagi? Ada Hizkia. Saya ambil kisah tentang Hizkia ketika dia menjadi Raja Yehuda dan pasukan yang dipimpin oleh Sanherib telah mengepung kota Yerusalem.
Dalam perhitungan manusia, pasti Sanherib, raja yang telah menaklukkan suku-suku yang lain sebelum mereka mengepung kota Yerusalem dengan 185.000 pasukan. Bayangkan saja, mereka sudah pasang tenda-tenda di sekeliling itu. Dan apa yang mereka buat sebelumnya tidak diketahui oleh Hizkia. Tetapi coba kita lihat, ada campur tangan Tuhan di dalamnya yang membuat, singkat cerita, pada akhirnya justru merekalah yang mengalami kemenangan. Jadi Hizkia juga mengalami kuasa kedahsyatan Tuhan. Elia, dia yang pernah minta supaya hujan jangan turun. 3,5 tahun hujan tidak turun. Dia minta supaya hujan turun setelah masa 3,5 itu. Dan akhirnya hujan pun turun. Dia juga yang pernah minta api di puncak Gunung Karmel. Api pun turun membakar korban. Jadi kita lihat di sini bahwa mereka mengalami kuasa, mereka mengalami mujizat. Siapa lagi? Elisa. Elisa ini yang pernah membuat mata kapak yang jatuh di air, ya, di sungai Yordan itu, dan akhirnya mata kapak itu bisa muncul. Ini kuasa yang bekerja daripada Tuhan. Hanya dengan melemparkan sepotong kayu, maka mata kapak yang sudah ada di dalam air, dia bisa timbul kembali. Lalu kita ingat juga bagaimana melalui Elisa, bangsa Israel yang sudah terkepung oleh pasukan Aram di Samaria itu bisa luput. Dan bagaimana Tuhan menyertakan campur tangannya yang luar biasa. Jadi itulah tokoh-tokoh Alkitab. Masih ada yang lain, saya batasi saja sebatas itu. Contoh-contoh daripada mereka yang mengalami kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Sekali lagi, semua yang mereka alami merupakan penggenapan daripada janji-janji Allah. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah hanya mereka, oknum-oknum yang tertulis di Alkitab, yang berhak atas pertolongan Tuhan, yang berhak atas campur tangan Tuhan? Tidak. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita punya hak yang sama untuk mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa, mengalami kesanggupan dan kemampuan Tuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya punya hak yang sama. Tidak ada beda sama sekali. Kita semua sama. Makanya di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17 kalau tidak salah di sana dikatakan, Elia manusia biasa yang sama dengan kita. Apa tujuan Alkitab mencatat Elia manusia biasa sama dengan kita? Artinya, kalau Elia mengalami kuasa keajaiban dan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, itu artinya kita juga yang sama dengan Elia itu, kita juga punya kesempatan, kita punya hak yang sama untuk dapat mengalami kuasa, pertolongan, dan mujizat daripada Tuhan. Apa wujud daripada pernyataan Tuhan atas campur tangannya terhadap kita yang adalah orang yang percaya, yang hidup di zaman akhir ini? Katakan saja, campur tangan Tuhan yang kita alami dalam bentuk kesembuhan ketika kita sakit, kekuatan ketika kita lemah, penghiburan ketika kita susah, jalan keluar ketika jalan kita buntu, kemudian diangkatnya kita ketika kita jatuh. Nah, inilah bentuk-bentuk persoalan yang banyak kali kita alami, dan di dalamnya Tuhan campur tangan sehingga sakit penyakit kita disembuhkan, kelemahan kita digantikan dengan kekuatan, kesusahan kita digantikan dengan penghiburan, jalan kita yang tertutup dibukakan jalan, dan di waktu kita jatuh Tuhan mengangkat kita. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kesanggupan dan kemampuan Tuhan, sebetulnya ini merupakan sesuatu yang tidak perlu lagi kita pertanyakan.
Tidak perlu lagi kita perbincangkan satu dengan yang lain sambil mengajukan pertanyaan, apakah Tuhan sanggup tolong saya? Apakah Tuhan mampu memberikan jalan keluar? Apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Apakah mujizat masih ada? Saudara, saya hanya memberitahu kepada seluruh jemaat GBI Efrata, jangan pernah memperkatakan itu. Jangan coba-coba memposisikan Tuhan layaknya sebagai manusia yang terbatas, yang kalau berjanji ingkar janji. Sampai detik ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan kita sekali dia berjanji, dia pasti menepati janjinya itu. Jadi kalau soal kuasa, kemampuan dan sebagainya, tidak usah kita pertanyakan hal itu. Kenapa? Karena memang kenyataannya otak yang ada di kepala kita ini terlalu kecil untuk dapat menganalisa, untuk dapat berusaha untuk mengerti Allah kita yang terlalu besar. Ini tidak luput daripada posisi Allah yang adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Nah, oke, saya sudah banyak bicara tentang Allah sanggup, Allah mampu, pertolongannya nyata dan sebagainya. Kalau bicara kesanggupan, kemampuan, barusan saya katakan, jangan pertanyakan itu. Itu sesuatu yang memang sudah mutlak terjadi di pihak Allah. Yang perlu kita pertanyakan dan kita renungkan saat ini adalah bahwa Allah kita tidak hanya sekedar sanggup, bahwa Allah kita tidak hanya sekedar mampu, tetapi lebih daripada itu, Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia mau menolong kita. Saya ulang, Yesus tidak hanya mampu, Yesus tidak hanya sanggup, tetapi Yesus mau menolong kita. Mungkin saja ada orang kaya yang melimpah harta yang kita kenal dan sudah berjanji kepada kita untuk menolong kita. Nah, saya hanya mau katakan kepada saudara bahwa mereka punya kesanggupan, mereka punya kemampuan. Tapi apalah arti kesanggupan dan kemampuan mereka kalau mereka tidak punya kemauan untuk menolong kita? Percuma semuanya itu. Yesus kita bukan hanya sanggup, bukan hanya mampu, tapi dia mau menolong kita. Ada satu pernyataan di dalam Alkitab yang di dalamnya dinyatakan bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu kepada kita. Ayat yang sangat populer juga, yang sudah kita tahu, mungkin konteksnya berbeda, tapi ada satu kata yang saya akan ambil dari sana. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dikatakan di sini pada bagian berkatakan, aku telah melakukannya. Dia katakan di atas, aku menggendong dan mau menanggung kamu terus. Luar biasa sekali. Jadi ini yang saya tekankan. Tuhan kita tidak hanya sanggup dan mampu menolong. Dia tidak hanya sanggup mampu menggendong kita ketika kita tidak punya kemampuan lagi. Tapi Tuhan mau melakukannya itu. Jadi dia sanggup, dia mampu, dia mau melakukan sesuatu. Dalam konteks persoalan kita, Tuhan mau menolong dan menyelesaikan setiap persoalan kita. Puji Tuhan. Saya tidak tahu apa beban persoalan yang ada, yang sedang dipikul oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi saya hanya mau katakan, Yesus kita mau menolong saudara. Haleluya. Satu kisah terakhir, saya percepat saja. Waktu Yesus dan murid-murid memasuki kota Yeriko, saat mau memasuki kota, ada seseorang di situ yang buta sejak lahir bernama Bartimeus. Dia berteriak-teriak memanggil nama Yesus, memohon belas kasihan. Hidupnya yang serba tergantung kepada orang lain. Dia tahu bahwa yang akan lewat Yesus. Dia teriak-teriak memanggil Yesus, memohon pertolongan. Rupanya banyak orang yang risih. Mereka tidak suka dan mereka menegur dia. Nah, tapi Yesus memperhatikan bahwa orang-orang menegur dia. Yesus berhenti dan berkata kepada murid,
panggil dia. Nah, jadi Yesus suruh memanggil Bartimeus dan mereka katakan, kuatkan, teguhkan hatimu, dia memanggil kamu. Itu pernyataan Yesus. Panggil dia. Nah, pernyataan Yesus atau perintah Yesus untuk memanggil Bartimeus, saya maknai justru di sinilah letaknya Yesus mau menolong Bartimeus. Kalau orang lain merasa risih dengan teriakannya, tapi Yesus bilang panggil dia. Nah, Matius 11:28 ayat yang populer, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ayat itu merupakan undangan Yesus bagi setiap kita yang punya beban. Nah, dengan dia mengundang kita, itu indikasi bahwa Yesus mau menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di waktu yang akan datang dalam acara Gemar. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya Yesus terus memelihara hidup kita. Amin. Sepanjang umur kita dalam kita mengiring kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi saudara dan saya. Dan kita tetap katakan bahwa Yesus sangat baik. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri acara Gemar Rohani malam hari ini. Mari jemaat semua kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan dia sanggup. Amin. Sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami malam hari ini untuk dapat menyenangkan hatimu walaupun dalam waktu yang singkat. Demikian kami dapat mendengar suara hatimu lewat firman Tuhan. Kami percaya semua yang telah mengikuti acara Gemar ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan di dalam nama Yesus. Yang susah hiburkan oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Mereka mengalami jalan buntu, dibukakan jalan di dalam nama Yesus. Setiap
beban-beban yang berat menindih mereka, Tuhan angkat dan menggantikan dengan kelegaan di dalam nama Yesus. Bahkan rumah-rumah tangga yang bermasalah sedang tergoncang, dipulihkan pula di dalam nama Yesus. Dan kami percaya di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan juga memproteksi kami semua dengan menjauhkan daripada kami mara bahaya, musibah, malapetaka, kecelakaan maut. Bahkan penularan virus corona kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam perlindungan Tuhan, kami dapat melalui hari-hari, dan kami yakin, kami percaya hidup kami pasti semakin diberkati oleh Tuhan. Inilah doa syukur kami, dan kami akhiri Gemar pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai kita jumpa pada hari Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.